Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353001676 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan kembali di Masjid Jami kita ini dalam rangka berupaya untuk mengangkat sebagian dari kekurang tahuan kita dari agama kita, yaitu kita sama-sama belajar dari bagian-bagian yang penting di dalam agama kita ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga hidup kita terbimbing terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridhai. Pembahasan kita masih pada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridha, yang kita sudah bahas. Yang pertama, Allah ridha untuk diibadahi Allah saja dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Itu tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, Allah ridha dari hambanya ini untuk mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah. Insyaallah kemarin itu sudah kita bahas, dan mari kita perhatikan poin-poin penting tersebut, karena puncak yang dicari oleh seorang hamba adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim mendapatkan ilmu bahwa sesuatu itu membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Jadi perkara yang paling Allah ridhai pertama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu asyirki fi ibadatillah, menjauhi kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai ahli tauhid yang sesungguhnya, ya. Kemudian mari kita berjuang semaksimal mungkin untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala
dan jauhi sejauh-jauhnya perpecahan, dan juga asbabuh, sebab-sebab yang akan membawa kepada perpecahan. Ini dihindari, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan kita bersatu di atas tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah membenci, tidak ridha dengan perpecahan kalimat kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhai. Kemudian perkara ketiga, insyaallah kita bahas dari yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridha bagi hambanya ini, wa yarda lahum ayatanasahu man wallahumullahu amrahum, dan Allah ridha hambanya ini saling bernasihat, saling memberikan nasihat kepada hamba Allah yang Allah tunjuk, yang Allah pilih untuk menjadi waliyul amr, pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin. Jadi menegakkan nasihat kepada pemimpin itu perkara yang Allah ridhai. Di negeri kita baru selesai pesta demokrasi, pemilihan pemimpin. Tinggal menunggu hasilnya, siapa yang jadi pemimpin. Siapapun yang Allah pilih untuk jadi pemimpin kita, maka itu adalah pemimpin yang sah dan ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita penuhi. Ada satu ungkapan yang tidak benar tentunya, apalagi kalau ungkapan itu keluar dari seorang dai yang menasabkan kepada manhajus salaf. Tentu sangat keliru, ya, karena kemarin bagaimanapun juga terjadi silang pendapat, perbedaan ijtihad antara sebagian yang memberikan fatwa ikut intikhabat, pemilihan umum, dan sebagian yang bertahan pada hukum asal, tidak ikut pemilihan umum, dengan landasan yang sama-sama disepakati hukum asalnya muharram, diharamkan. Kemudian ada perkataan, ini saya pikir sindiran gitu ya, yang sampai ke kita, yang tidak ikut nyoblos sebentar lagi akan juga melaksanakan hajat demokrasi, yaitu menyuruh dan mengajak kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin yang notabene produk demokrasi yang dia tolak. Ini kalimat murun, pahit, tidak manis. Jelas ya? Kalau tujuannya menyinggung dan meremehkan sebagian saudaranya yang tidak ikut intikhabat, pemilu tadi, tentu keadaannya lebih buruk. Karena kadang-kadang fitnah itu melukai poin yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Gara-gara seperti itu berpecah. Jadi begini kaidahnya ayyuhal ikhwah, ulama kita sepakat bahwa kita wajib mentaati pemimpin yang sah tanpa melihat cara dia menjadi pemimpin. Ini rumus. Jadi jangan dikatakan begitu. Mentaati pemimpin, mengajak kaum muslimin untuk taat kepada pemimpin, itu bukan pesta demokrasi.
Ini aqidatus salaf. Jelas ya? Karena itu kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintah kita untuk mendengar dan taat. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi ka'anna ru'usahu zabibah. Nabi perintahkan dengar dan taati pemimpin meskipun yang jadi pemimpin kalian itu budak Habsyi, budak Habasah. Kalau dulu namanya bangsa Habasah itu ya bangsa budak dulu, yang kepalanya seperti anggur yang sudah layu, udah mengkerut gitu loh. Jadi secara rupa udah nggak elok jadi pemimpin itu. Tapi kata Nabi, kalau dia jadi pemimpin yang sah, isma' wa'ati, dengar dan taati. Kalau kita menilai kepada kaidah syar'iyah, budak tidak bisa jadi pemimpin, tidak bisa. Syarat pemimpin itu harus orang yang merdeka. Sekarang para budak bersatu, mereka menyusun kekuatan, punya pasukan yang kuat. Para budak ini menggulingkan kekuasaan yang sah. Boleh nggak para budak jadi pemimpin? Tidak boleh. Bolehkah mengambil kekuasaan dengan cara menggulingkan pemimpin yang sah? Tidak boleh. Dibenci oleh syar'i, tidak boleh diikuti. Jangan ikut-ikut berontak loh ya. Caranya nggak boleh diikuti. Ternyata dia menggulingkan kekuasaan yang sah, menang. Lalu mereka berkuasa, keadaan stabil, kondisi negara aman, maka itu pemimpin yang sah, wajib ditaati. Meskipun caranya bertentangan dengan kaidah syar'iyah. Jelas. Kenapa demikian? Karena dalil-dalil yang datang dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi memerintah mentaati pemimpin yang sah tanpa melihat cara mendapatkan kepemimpinan. Jelas ya? Rumusnya sederhana. Jelas. Karena itu ulama kita juga sepakat, seorang yang meraih kepemimpinan dengan cara at-taghallub, yaitu memberontak, melawan, kemudian pemimpin yang sah kalah, kemudian dia berkuasa, kayak kisah budak tadi, ternyata dia bisa berkuasa, keadaan stabil, kondisi aman dan nyaman, maka pemimpin ini wajib ditaati. Jelas? Tapi kalau ikut campur, memberontak, meraih kepemimpinan tadi, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Jelas ya? Paham ya? Bahkan kalau masih dua orang berperang begitu, ini pemimpin dengan pemimpin berebut kekuasaan, berperang begitu, kita nggak ikut campur. Nanti kalau satu sudah menang jadi pemimpin, baru kita baiat, kita taati. Jelas? Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat, termasuk diantaranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an mengklaim jadi pemimpin, kekuasaannya Makkah dan sekitarnya, Abdullah ibn Zubair itu cucunya Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, orang soleh. Jelas ya? Di sisi lain ada kekuasaan dari Bani Umayyah, Abdul Malik ibn Marwan. Perang ini keduanya, berebut kekuasaan. Abdullah ibn Umar uzlah, gak ikut campur, menyingkir, menyendiri. Setelah terdengar kabar, berita disebarkan bahwa Abdullah ibn Zubair terbunuh, lalu Abdul Malik bin Marwan naik jadi penguasa yang sah, Abdullah bin Umar mengajak seluruh keluarganya berbaiat taat kepada Abdul Malik ibn Marwan. Jelas, caranya tidak diridhoi,
tapi hasilnya wajib ditaati. Jelas ya? Nah, bahkan dalam amal yang sederhana, hukum yang sederhana, nazar itu dilarang oleh syar'i. Nazar, tahu nazar ya? Nazar itu seorang berjanji mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan sebuah ketaatan. Itu nazar. Allah nggak wajibkan. Seperti misalkan kalau bapak saya sembuh dari sakitnya, saya mau puasa 3 hari di bulan A secara berturut-turut misalkan. Itu namanya apa? Nazar. Bolehkah nazar itu? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, la yustakhraju illa min bakhil. Nazar itu nggak keluar kecuali dari orang yang pelit. Wong mau puasa saja harus diganti dengan apa? Dipersyaratkan dapat apa? Kesembuhan lebih dahulu. Bersama cara yang dilarang, tapi kalau dia sudah bernazar, hasilnya wajib ditunaikan. Jelas ya? Nah, pahami rumus begitu. Jadi kadang-kadang terlontar dari orang-orang yang tidak senang dengan dakwah salafiyah, mereka mengatakan salafiyin menolak ikut pesta demokrasi, tapi begitu pemimpin yang dihasilkan dari demokrasi, mereka ramai-ramai mengajak taat kepada pemimpin tersebut. Ya memang begitu dalilnya. Jelas, nggak ada satupun dalil yang mengatakan taati pemimpin yang ketika jadi pemimpin caranya bagus sesuai dengan syar'i, nggak ada. Adanya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di kalangan kalian. Dengan cara apapun pemimpin ini mendapatkan kepemimpinan. Taati kalau itu pemimpin yang sah. Jelas ya? Nah, itu rumusnya seperti itu dulu. Barangkali ketemu subhat begitu atau orang yang usil, nah jawab seperti itu. Ya. Nah. Jadi yang ketiga, Allah ridha untuk hamba ini saling memberi nasihat kepada orang yang Allah pilih jadi pemimpin kita. Dinasehati, jangan dihujat, jangan dicaci maki, jangan dicela, jangan memobilisasi massa dengan menggibah pemimpin, jangan, nggak boleh. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Berarti tidak ada agama kalau tidak ada nasihat. Sama seperti al-hajju Arafah, haji itu ya wukuf di Arafah. Nggak ada haji tanpa wukuf di Arafah. Agama adalah nasihat. Tidak ada agama tanpa ditegakkannya nasihat. Maka alhamdulillah, usi nafsi wa iyyakum ayyuhal ikhwah, kita hidup di lingkungan yang kita sama-sama datang dari tempat yang tidak di sini tempat kita, berkumpul untuk sama-sama mendapatkan taufik dari Allah, mengamalkan syariat Allah. Supaya itu bisa baik, tegakkan nasihat. Jangan mentoleransi, dalam tanda kutip, membiarkan pelanggaran terhadap agama Allah. Ya, tegakkan nasihat.
Dan nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kok yang dinasihati marah? Wajar, karena dia tersinggung. Harus ditegakkan. Jangan sampai kebenaran dikalahkan dengan kebatilan hanya karena khawatir ketersinggungan. Ditegakkan nasihat. Radhiya man radhi wa sakhita man sahid. Yang ridha walhamdulillah, yang marah ya biarin marah dulu, nanti kan sembuh juga marahnya. Ya, tegakkan nasihat di lingkungan kita ini. Nah, jadi ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman, kami katakan untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wali rasulihi, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan juga untuk para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Itu hadisnya. Di antara nasihat di situ adalah wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin. Tegakkan nasihat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini pada poin nasihat untuk a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin, beliau mengatakan, wa amman nasihatu li a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, fa muawanatuhum 'alal haqq, yaitu menolong mereka di atas kebenaran. Itu nasihat untuk pemimpin, tolong mereka di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fihi, taati mereka dalam kebenaran tersebut. Kalau maksiat nggak boleh ditaati. Taati pemimpin dalam kebenaran tersebut. Wa amruhum bihi, perintah, ajak pemimpin itu kepada kebenaran. Kalau mampu menegakkan nasihat begitu, diajak pemimpin kepada kebenaran. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifkin wa lutfin, dan menegur mereka, mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Itu nasihat kepada pemimpin. Jangan di medsos, jangan dicaci maki. Birifkin walutfin, dengan lemah lembut. Wa ilamuhum bima ghafilu anhu, dan memberitahukan kepada mereka dari hal-hal yang mereka lalai darinya, yang mereka terlalaikan, dikasih tahu. Walam yablughum min huquqil muslimin, dan tidak tersampaikan kepada mereka dari hak-hak rakyatnya, kaum muslimin. Sampaikan, diingatkan. Ada kaum muslimin yang barangkali hak terdolimi, mereka yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan perlindungan. Lu pemimpin tuh belum tentu ngerti semua itu. Apalagi di negeri kita ini luas seperti ini, yang di pelosok-pelosok sana yang nggak makan 7 hari, kadang pemimpin kita nggak ngerti, kasih tahu, diberitahu. Ini kalau mampu menegakkan apa? Nasihat. Dinasihati seperti itu. Ya, nah. Wa tarkul khuruji alaihim, dan tidak boleh keluar melawan mereka, apapun bentuknya. Mau demonstrasi, unjuk rasa, aksi damai, atau apapun namanya, kalau itu tujuannya adalah menghujat dan menggugat pemimpin, tidak boleh. Saya enggak ikutlah, tapi solidaritas
saya kirim air mineral, sama aja itu. Kadang kan begitu. Itu namanya bersekutu menolong orang-orang yang berbuat salah. Itu perilaku dan perbuatan yang menyimpang dari manhaj akidah ahli sunnati wal jamaah. Bukan begitu cara meluruskan pemimpin. Jelas ya? Tidak boleh. Dan jangan mau dimobilisasi untuk keluar melawan pemimpin, meskipun bentuknya katanya apa sekarang modelnya? Aksi damai. Ngumpulkan orang banyak untuk seperti itu Masya Allah loh, fitnahnya sangat besar ya. Nah, wa ta'allu fi qulubin nasi li ta'atihim, justru harus sebaliknya. Bagaimana mengkondisikan hati manusia, hati kaum muslimin, rakyat ini agar mau taat kepada pemimpin. Jadi kalau pemimpinnya itu zalim, jangan dilawan kezaliman itu, nggak bisa. Itu model demokrasi. Cara Islam nggak seperti itu. Itu justru dinasihati kaum muslimin itu, orang per orang dinasihati, sampaikan dakwah ilallah, sampaikan nasihat kepada kaum muslimin agar lembut hati mereka mau taat kepada pemimpin. Pemimpin itu kayak apapun, misalkan keras, katanya zalim begitu, kalau rakyatnya baik, taat, lemah lembut, sopan santun, nurut, saya yakin hati dia juga akan luluh. Lah kalau rakyatnya melawan, ya dia juga akan hadapi perlawanan itu. Jelas ya? Maka pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Kalau kita teriak-teriak pemimpin kita zalim, pemimpin kita curang, pemimpin kita adalah orang yang tidak punya perhatian kepada rakyatnya, ya itu cerminan dirimu, gitu loh. Pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kok kita punya pemimpin zalim, loh rakyatnya juga zalim. Gak mungkin dah, itu sudah nas dari Quran, gak bisa diselisih. Nanti kita sampaikan. Ya, kita katakan, oh pemimpin kita penipu, rakyatnya berarti penipu. Lu untuk memimpin penipu itu juga butuh penipu, gitu loh ya. Biar klop. Kalau kan nggak seragam nanti. Jelas? Nah, qala al-Khattabi rahimahullah ta'ala, berkata Imam al-Khattabi rahimahullah ta'ala, wa minan nasihati lahum, di antara bentuk nasihat kepada pemimpin adalah as-salatu khalfahum, salat yang 5 waktu dikerjakan di belakang pemimpin. Kalau dulu pemimpin Amirul Mukminin itu yang memimpin salat, yang paling berhak, ya. Wal jihad ma'ahum, dan melakukan amal yang sangat agung, jihad fisabilillah, perang itu di bawah komando pemimpinnya. Jangan pakai jihad-jihad liar ya, katanya jihad fisabilillah tapi yang dilawan malah pemimpin yang sah. Itu namanya aksi al-irhab, teroris, bukan jihad fisabilillah. Pemimpinnya mana nggak jelas, gentayangan. Begitu dilabeli dengan dalil-dalil jihad. Tasahul kaum muslimin itu kadang menggunakan dalil, baik itu ayat Quran atau harus hadis Nabi, tapi untuk kepentingan hawa nafsu dan dunianya. Ya tak? Dalam perdagangan aja begitu, orang jualan habas sauda, hadis Nabi ditulis di stikernya itu, hadis Nabi untuk jualan habatus sauda,
Iya, ini pedagang-pedagang itu. Hah? Rasulullah itu dulu mensabdakan itu bukan untuk promo. Bukan. Lah kok antum catut ditaruh label dagangan itu. Taubat. Besok diganti stikernya. Jualannya jualan saja, ini haba sauda. Mau beli enggak ya sudah gitu loh. Jangan hadis-hadis Nabi dijadikan untuk pelaris kayak jimat aja. Jual hadis gitu ya. Jual gamis hadis. Jual panah enggak kualitas hadis. Mas panah dikinikan patah untuk anak-anak TK bacakan hadis itu. Rasulullah dulu mensabdakan hadis tentang panah itu bukan untuk antum buat panah dan jualan panah, bukan. Zalim antum itu. Taubat ya. Siapa ngacung? Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Nah, wa ada'us shadaqati ilaihim, menunaikan sedekah, zakat dan seterusnya kepada pemimpin. Wa tarkul khuruji bisayfi alaihim, tidak boleh angkat senjata melawan pemimpin. Ini warisan ahli bidah loh ya. Keluar melawan pemimpin, dikit-dikit demo. Buruh sudah akad kerja gaji sekian, nggak puas dengan gajinya, baru kerja 6 bulan merasa nggak puas, keluar gugat pemimpin supaya bikin undang-undang, teriak-teriak mogok kerja. Ini warisan siapa? Pernah sahabat begitu itu? Tabi'in? Nggak ada. Itu warisan ahlul fitnah ya. Nah, idza dhahara minhum haifun aw su'ul usrah, nggak boleh keluar mengangkat senjata kalau muncul atau nampak pada pemimpin itu perilaku yang merupakan pelanggaran terhadap agama Allah. Selesaikan dengan nasihat, bukan dilawan dengan pemimpin. Pada waktu Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi berkuasa, beliau jadi gubernur. Di antara panglima perangnya itu Ibnul As'as. Akhirnya Ibnul As'as ini karena diejek sama Al-Hajjaj, karena diberi tugas nggak selesai, nggak becus begitu menurut Al-Hajjaj, diejek. Nah, dia bawa pasukannya keluar melawan Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Nah, ini pemimpin yang zalim ini, kejam ini, Al-Hajjaj ini. Orang itu nggak perlu proses lama-lama. Biasa dia itu membunuh orang itu. Lah keluar memobilisasi massa, bahkan ada di antara tabi'in yang ikut barisan Ibnul As'as ini. Begitu mereka keluar, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membaca gelagat itu, beliau berdiri tegak memberikan nasihat. Jangan kalian keluar melawan Al-Hajjaj dengan mengangkat senjata kalian. Diingatkan sudah sama Imam Hasan Al-Basri. Al-Hajjaj ibn Yusuf bagi kalian itu adalah bala dari Allah. Apa kalian mau menghadapi bala dari Allah dengan pedang-pedang kalian? Hadapi bala dari Allah dengan istighfar. Istaghfiru. Istighfar, istighfar. Ini akibat dosa-dosa kalian, sehingga Allah kuasakan kepada kita Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Dinasehati sama Imam Al-Hasan Al-Basri, ngeyel. Tetap keluar melawan, kalah. Kalah ini Ibnu Al-As'as ini, ditangkap sama Al-Hajjaj. Termasuk di dalamnya ada tabi'in ini. Satu demi satu dipenggal gitu aja. Tertumpah darah kaum muslimin karena mengikuti arus fitnah. Lu coba kalimat Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hajjaj bagi kalian itu adalah bala Allah atas dosa-dosa kalian. Nah, masa kita mau menghadapi bala dari Allah dengan pedang? Sanggup? Istighfar. Tapi nasihat ini nggak didengar, nggak dipedulikan. Mereka tetap keluar melawan Al-Hajjaj, akhirnya kalah, dibunuh semua oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi.
Masya Allah. Nah, ini kejadian sejarah, ya. Nah, kemudian aqidah ahli sunnati wal jamaah menyatakan wa takunu hadhil munasahah birrifqi wal lini wa uslubil hasani. Hendaklah nasihat yang diberikan kepada pemimpin kaum muslimin itu dengan lemah lembut dan dengan kata-kata yang bagus dan bijak. Tidak boleh diumbar di mimbar-mimbar, di jalan-jalan, di media massa, di koran-koran. Nggak boleh. Nggak boleh menggibah pemimpin. Makanya menasihati pemimpin itu nggak semua orang bisa. Kalau menggibah pemimpin, semua orang bisa. Nggak punya ilmu, nggak ngerti metodenya, ngumpul di pojok sawah yang digibah pemimpin. Seperti hari ini, banyak kaum muslimin yang tersedot perhatiannya dari hasil pilpres. Komen sana, komen sini, subscribe sana, subscribe sini, kan gitu ya. Jangan, udah biarin itu. Ya, menasihati pemimpin dengan cara lemah lembut, dengan kata-kata yang bijak, yang bagus, bukan diobral di mimbar-mimbar, apalagi khutbah Jumat, momen-momen berkumpulnya manusia. Jangan. Hari ini loh ya. Kenapa? Karena sistem yang dipakai demokrasi. Jadi nggak mengenal halal haram. Siapapun berhak bicara, siapapun berhak marah, siapapun boleh diomelin, siapapun boleh dicela. Itulah hukum demokrasi, sejelek-jelek hukum. Islam nggak boleh kan seperti itu. Karena kewibawaan pemimpin itu harus dijaga. Kalau kewibawaan pemimpin sudah dilukai, jatuh kewibawaan pemimpin ini, maka fitnah yang akan terjadi. Itu manhaj kita, akidah kita dijaga. Jangan ikut-ikutan. Ya, nah. Rawa Ibnu Abi Asim fi Sunnah an Iyad ibn Ghanam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyan sahalidhi sultanin fala yubdih." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, maka jangan dilakukan terang-terangan. Perhatikan ini. Ini manhaj ahli sunnati wal jamaah. Metode salaf dalam menasihati pemimpin. Tidak boleh dilakukan di tempat yang umum. Terang-terangan, tidak boleh. Jelas, di media sosial, media massa, mimbar-mimbar, di ruang-ruang publik, tidak boleh. Ini siapa yang bicara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada ayyan sahalidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Jangan dilakukan terang-terangan, diobral di depan rakyatnya, jangan. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Makin ndaklah dia pegang tangan pemimpin, ajak bersepi. Masya Allah, Nabi sampai gambarkan begitu. Pegang tangannya, bersepi, bicara empat mata. Terjadi seperti ini? Enggak. Ditinggalkan oleh manusia. Bahkan adanya cuman ghibah, omong-omong saja di luar, pemimpinnya enggak dengar nasihat itu. Kita saja pribadi, kalau dinasihati dengan cara diobral kesalahan kita itu di hadapan manusia, antum bisa terima? Nggak bisa. Bagaimana lagi seorang pemimpin? Jelas ya? Nah itu. Nah, fa in qabila minhu fadzaka. Kalau begitu ditunaikan nasihat, kok pemimpinnya menerima, itu yang diharapkan. Wa illa, kalau belum bisa menerima, karena qad adda alladzi alaihi, berarti dia sudah menunaikan kewajiban memberikan apa? Nasihat, sudah.
Kalau kita mau menasihati nggak mampu, ya sudah, tahan diri, bersabar, nggak usah bicara. Oh nggak mampu, karena menasihati pemimpin itu nggak semua orang bisa. Jelas ya? Nah, perhatikan penjelasan ringkas Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Qala al-allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, laisa min manhajis salafi at-tashhiru bi uyubil wulad. Bukan termasuk manhajus salaf, ya, menyebarkan aib pemimpin. Itu bukan termasuk manhajus salaf, menyebarkan aib pemimpin. Berarti nggak boleh menasihati secara apa? Terang-terangan, nggak boleh. Apalagi bukan menasihati, hanya sekedar apa? Mengobral saja. Ya, nah, wa dzikru dzalika 'alal manabir, atau menyebutkan kekurangan-kekurangan pemimpin di mimbar-mimbar. Itu bukan termasuk manhajus salaf. Lianna dzalika yufdi ilal fawdha, karena hal itu bisa menimbulkan keributan, bisa menimbulkan pergolakan di tengah-tengah manusia. Wa adamis sam'i wa ta'a fil ma'ruf, akhirnya rakyat tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin hatta dalam perkara yang ma'ruf. Kenapa? Kehormatan pemimpin sudah dijatuhkan. Sekarang lihat bagaimana manusia yang tidak jelas dari mana asal muasalnya karena perebutan kekuasaan, harga diri pemimpin sekarang sudah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Sudah dicaci maki, dihina, dilecehkan, terus suruh sadar, suruh taubat. Oh, bukan nasihat kok. Semakin jengkel, semakin marah, semakin tidak terima. Hari di negeri kita, ya tak? Itu realita yang terjadi. Model siapa itu yang dipakai? Itukah orang-orang yang mau memperjuangkan Islam, yang kita kuatkan untuk mendohirkan hukum Islam, memperjuangkan syariat Islam, menolong kaum muslimin? Masya Allah. Ittaqullah, ya. Nah, wa yufdi ilal haudil ladzi yadur wa la yanfa, dan akan mengantarkan kepada obrolan, omongan, perbincangan yang memadorotkan dan tidak memberi manfaat di tengah-tengah manusia. Akhirnya sana ngobrolkan itu, yang sebelah sana bincang-bincang tentang itu, yang sana membahas itu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Sampai antum ronda biar nggak ngantuk, ngobrol itu gitu ya, ngobrolkan tentang apa? Pemilu biar nggak ngantuk, nggak ada kesimpulannya. Kenapa? Sama-sama nggak bisa menyimpulkan. Lah untung grup ronda itu nggak tengkar. Nah, kalau tengkar ini harus dirondai. Masya Allah ya. Ngopi, jangan ngobrol. Ngopi aja kalau ngantuk itu ya. Jangan ngobrolkan pemimpin. Masya Allah. Sampai ke lin-lin bawah itu loh ya, yang nggak ngerti apa-apa loh. Antum kemarin tuh pilih yang paling bagus, nggak ngerti kok, nggak kenal sama sekali. Setelah begini diobrolkan. Udah sekarang tenang, diem. Nanti hasilnya apa? Pemimpin yang sah, terus kita pakai dalil gimana sikap ahli sunnah terhadap pemimpin yang sah, siapapun. Loh itu saya nggak pilih, ya itu pemimpinmu. Emang kalau kamu nggak milih mau kemana lagi? Mau keluar dari negeri ini? Tafadhal, kan gitu ya. Silahkan. Masya Allah. Naam.
Walak, kata beliau Syekh bin Bas, walakin at-tariqata al-muttaba'ata inda salafi, tapi cara yang diikuti menurut para salaf, an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan, memberikan nasihat antara dia dengan pemimpinnya, bersepi, nggak boleh diobral secara terang-terangan, ya, itu. Nah, wal kitabah lahu, kalau nggak mungkin langsung menemui, tulis surat pribadi isinya nasihat. Tulis, antum mampu apa? Tulis pada misalkan Presiden Jokowi, nasihati. Kalau berani begitu, jangan ngomong tok di belakang. Ayo tulis. Yo, nggak mau. Gila nih. Itu apa? Dosa tok, nggak ada manfaatnya. Kirim surat. Loh, beliau bisa kok dikirimi surat tuh, tapi nggak diterima. Kalau nggak diterima, kita sudah menunaikan nasihat, udah selesai, ya. Nah, awil ittisal bil ulama alladzina yattasiluna bihi hatta yuwajjah ilal khair, atau kalau di negeri itu ada para ulama yang bisa memberikan nasihat kepada pemimpin tadi, maka komunikasi dijalin lewat ulama tersebut, sampaikan apa yang kita punya nasihat melalui ulama tadi, agar diarahkan pemimpin tadi oleh ulama tersebut kepada kebaikan, bukan diobral secara terang-terangan. Itu kalimat Syekh bin Bas. Kemudian beliau mengatakan, walamma waqa'atil fitnatu fi ahdi Utsman, ketika terjadi fitnah pada masa Utsman. Nah, ini fitnah di sini mulai. Jadi ada tukang fitnah memobilisasi massa, dikomandani oleh Abdullah ibn Saba, datang ke Madinah, ke Najd, ke tempat manapun ditolak, diterima di Mesir. Akhirnya membesar di Mesir, banyak yang terfitnah, kemudian mereka menuju ke Madinah. Apa yang mereka lakukan? Berlaku zalim, membunuh Utsman dan merampas harta Baitul Mal dan hartanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ya, kata beliau Syekh bin Bas, walamma waqa'atil fitnatu fi adi Utsman, qala ba'dun nasi li Usamah ibn Zaid, sebagian manusia berkata kepada menemui Usamah ibn Zaid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mengatakan, ala tukallimu Utsman, kenapa kamu nggak bicara sama Utsman? Jelas, bicara kepada siapa manusia ini? Usamah ibn Zaid. Kenapa kamu nggak nasihati Utsman? Maka faqala, Usamah ibn Zaid mengatakan, innakum tarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Kalian itu orang-orang yang suudzon, seakan-akan saya ini kalau bicara sama Utsman, kalau saya menasihati Utsman, saya harus sampaikan kepada kalian. Paham maksudnya? Jadi mereka katakan, kenapa kamu nggak nasihati Utsman? Maka Usamah bin Zaid mengatakan, kalian itu seakan-akan apa saja yang saya sampaikan kepada Utsman seakan-akan harus saya laporkan pada kalian, baru kalian katakan saya menasihati Utsman. Paham maksudnya ya? Nah, maka Usamah bin Zaid mengatakan, inni ukallimuhu fima baini wa bainahu duna an aftatiha amran la uhibu an akuna awwala man iftatahahu. Saya sudah sering bicara secara pribadi dengan Utsman, saya sudah sering komunikasi pribadi dengan Utsman, tapi itu nggak perlu saya laporkan sama kalian. Saya tidak ingin membuka pintu dan menjadi orang yang pertama kali membuka pintu fitnah. Lu, Utsman itu Amirul Mukminin, saya sudah sering ngomong sama Utsman, tapi pribadi, nggak perlu saya obral di hadapan kalian. Jawaban Usamah ibn Zaid. Masya Allah. Begitu fikih para
sahabat. Ya, nah, walamma fataha, masih kalam Syekh Ibn Baz, walamma fatahal khawarijul juhalu babas syarri fi zamani Utsman, ketika orang-orang khawarij membuka pintu keburukan pada masa Utsman, wa angkaru ala Utsman alanan, mereka mengingkari atas Utsman itu secara terang-terangan, orang-orang khawarij yang terfitnah dengan Abdullah ibn Saba, azumatil fitnah, fitnah semakin membesar. Manusia berani bicara tentang kehormatan pemimpin. Kehormatan Utsman dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, difitnah dengan fitnah-fitnah. Padahal itu Utsman radhiyallahu an, orang terbaik pada saat itu. Inilah pemimpin baik. Kalau rakyatnya itu tukang fitnah, pemimpinnya dibunuh. Jelas ya? Nah, wal qitalu wal fasad, maka terjadi banyak peperangan, pembunuhan, dan juga kerusakan-kerusakan. Alladzi la yazalun nasu fi atharihi ilal yaum, yang manusia selalu mengadopsi cara seperti itu sampai hari ini. Ya apa tidak? Iya. Dikit nggak cocok sama pemimpinnya, keluar memobilisasi massa, menebarkan fitnah, menebarkan kejelekan pemimpin, kekurangan pemimpin, padahal itu baru prediksi dia, belum terbukti. Itu warisan siapa? Khawarij. Jelas ya? Nah, lihat indahnya aqidatus salaf. Hatta hasalatil fitnah baina Ali wa Muawiyah, sampai muncul fitnah antara Ali dan Muawiyah. Masya Allah, antara Ali dan Muawiyah, sampai terjadi waqatus Siffin, perang Siffin. Itu korbannya nggak sedikit itu, orang-orang hebat yang jadi korban. Ya, wa qutila Utsman wa Aliyun radhiyallahu anhuma bi asbabi dzalika. Akhirnya Utsman dibunuh, begitu Ali naik menjadi Amirul Mukminin, akhirnya juga dibunuh dengan sebab fitnah, yaitu mau mengingkari kemungkaran. Kalau toh itu ada, atau suudzon kepada pemimpin, lalu diobral secara terang-terangan. Nah, kalau di negeri ini cara seperti itu mau diamalkan, maka akan terjadi fitnah yang besar, bahkan tidak mustahil akan terjadi pertumpahan darah, rusaknya keamanan, ya, sulitnya perekonomian. Masya Allah, Allah sudah berikan kepada kita negeri yang baik, dijaga. Ya, nah, wa qutila jam'un katsirun minas sahabah wa ghairihim bi asbabil ingkaril alani, kata Syekh bin Baz, dan dibunuh banyak sekali dari kalangan para sahabat, terbunuh kalangan para sahabat, bahkan orang-orang baik dari kalangan tabi'in, dengan sebab apa asalnya? Pengingkaran kepada pemimpin secara terang-terangan. Ini Masya Allah ya, ingat-ingat ini manhaj ini, metode ini. Jadi mengingkari, menasihati pemimpin itu dengan cara bersepi, tidak boleh diobral di hadapan kaum muslimin, di hadapan rakyat. Ya. Nah, wa dzikrul uyubi aw wa dzikril uyubi alanan, menyebutkan aib-aib pemimpin secara terang-terangan. Bahkan ada menulis buku berapa 75 dosa pemimpin, misalkan begitu. Masya Allah ya, ahli sunnah harus berpegang teguh dengan manhajnya, terutama dalam masalah apa? Muamalah kepada pemimpin ini ya. Nah, itu kalam Syekh bin Baz. Dalam riwayat yang banyak disebutkan oleh para ulama kita, ja'a rajulun minal khawarij ila Ali bin Abi Thalib, datang
berapa orang dari kalangan Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib, waktu itu Amirul Mukminin. Mereka orang-orang Khawarij ini datang kepada Ali bin Abi Thalib, ya, saat itu beliau Amirul Mukminin. Lalu mereka mengatakan, wahai Ali, apa urusannya manusia ini? Mereka berselisih, banyak fitnah pada masa-masa kepemimpinanmu ini. Padahal itu tidak terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar. Paham maksudnya? Kenapa pada masa kepemimpinanmu itu banyak perselisihan, banyak fitnah, banyak keributan, banyak kesenjangan? Yang tidak terjadi itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Dulu damai, tenang, bagus, kaum muslimin bersatu, nyaman, aman. Apa kata Ali? Maka beliau mengatakan, kenapa pada masa saya ini terjadi fitnah, banyak perselisihan, sedang pada masa Abu Bakar dan Umar tidak? Karena pada masa Abu Bakar dan Umar, rakyat yang mereka pimpin adalah aku dan orang-orang yang semisalku. Sedang pada masa aku ini, rakyatku adalah kamu dan orang-orang yang semisalmu. Jelas maksudnya ya? Jadi kalau rakyatnya model-model kamu ini, ya jelas terjadi banyak fitnah, banyak apa? Gejolak. Ini menunjukkan apa? Pemimpin adalah cerminan rakyat. Jelas ya? Masalah ini jawaban yang sangat telak kepada tukang fitnah. Sampai dikisahkan bahwa pemimpin Bani Umayyah, para umara, pemimpin Bani Umayyah itu mengumpulkan manusia karena mereka protes akan ketimpangan, ketidakadilan dan seterusnya. Dikumpulkan ini, dikatakan karena pemimpinnya zalim, Amirul Mukmininnya sudah zalim, mementingkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan apa? Rakyatnya. Akhirnya dikumpulkan oleh rakyat ini. Ditanya sama pemimpinnya ini, amirnya ini, apakah kalian menginginkan kami berlaku kepada kalian seperti Abu Bakar dan Umar? Mereka mengatakan, qalu na'am. Kata mereka, iya, kami ingin pemimpin-pemimpin kami seperti Abu Bakar dan Umar. Maka dikatakan oleh pemimpin ini, jadilah kalian itu seperti rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, maka nanti kami akan menjadi seperti Abu Bakar dan Umar. Lalu pemimpin dari Bani Umayyah itu membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian katakan kami zalim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang-orang yang zalim, sebagiannya atas sebagian yang lain dengan sebab apa yang mereka usahakan. Jadi kalau rakyatnya zalim, ya Allah kuasakan pemimpin yang zalim. Orang zalim akan dikuasai oleh orang yang zalim. Rakyat yang penipu akan dikuasai oleh pemimpin yang penipu. Begitu sunnatullah. Berarti nggak usah ribut tentang bagaimana memilih pemimpin, nggak usah. Terus bagaimana membenahi keadaan itu? Dakwah ilallah. Sebarkan ilmu di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka baik dengan ilmu tadi, menjadi rakyat yang mengerti tentang kewajibannya terhadap pemimpinnya. Baru dengan sebab seperti itu, ketika rakyat sudah baik, Allah akan hibahkan kepada mereka pemimpin yang baik. Jelas ya? Itu kaidah dari manhajus salaf seperti itu. Karena itu, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walihada kana salafu, karena itu para salaf kita, kal Fudail ibn Iyad, seperti Imam Fudail ibn Iyad, wa Ahmad ibn Hanbal,
wa Sahal ibn Abdillah At-Tusturi wa ghairuhum rahimahumullahul jami' yu'addimuna qadra ni'matillahi bihi ay bisultan. Mereka sangat mengagungkan nikmat Allah, yaitu diberinya pemimpin, apalagi pemimpin yang baik. Itu nikmat yang sangat besar. Dulu 5 tahun yang lalu ketika mau pesta demokrasi begini, muncul itu, ini membawa Syiah, ini membawa macam-macam, suara berseliweran ke sana kemari, nggak ada realitanya. Ngerti? Oh, ternyata kemarin hanya fitnah dan fitnah, nggak ada realitanya. Ya, makanya kemarin ketika menjelaskan tentang fitnah Dajjal, kalau kita gambarkan, Masya Allah, orang itu dikumpulkan oleh seseorang begitu, terus diberi janji-janji begitu, kumpul semua luar biasa, karena merindukan sesuatu yang mereka inginkan. Sudah terfitnah, nggak peduli dengan agamanya, nggak peduli dengan apapun sudah. Kita nggak bisa gambarkan, andaikan paceklik 3 tahun, terus muncul Dajjal menjanjikan kenikmatan-kenikmatan yang mereka inginkan. Masya Allah. Ya, nah. Taib. Wa yaruna du'a lahu, dan para salaf kita melihat keharusan kita mendoakan baik kepada pemimpin. Doakan, bukan mencela, didoakan. Pernah nyelipkan doa untuk pemimpin kita? Lupa, ya. Kita ingin pemimpin yang baik, lah nggak pernah antum doakan. Didoakan, ya. Sama antum suami pengen istri yang solihah, nggak pernah didoakan. Lah wis los lah, mau solihah ndak solihah, misalkan begitu. Diharapkan istri itu jadi penyejuk pandangan, penyejuk hatinya, nggak pernah didoakan. Pengen punya anak-anak yang menyejukkan pandangan, taat kepada Allah, akhlaknya bagus, tidak pernah didoakan kepada Allah untuk kebaikan mereka. Masya Allah. Nah, jadi para salaf kita memandang keharusan kita mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Wa munasahatuhu min a'dhami ma yataqarrabuna bihi ilallahi ta'ala, dan menasihati pemimpin, dan hal itu mereka jadikan itu termasuk ibadah besar mereka kepada Allah. Karena kalau didoakan pemimpin ini, misalkan masing-masing kita ini punya doa yang mustajab, terus didoakan pemimpin kepada Allah, Allah kabulkan, kebaikan pemimpin itu akan meluas kepada rakyatnya. Tapi kalau doa mustajab itu hanya untuk kita sendiri, sedang kita ya hanya kita, tidak meluas kebaikannya itu. Makanya seperti Fudail bin Iyad mengatakan, andaikan saya punya doa yang mustajab 1, saya akan doakan pemimpin, saya akan berdoa kepada Allah untuk mendoakan apa? Pemimpin. Kenapa? Karena kalau Allah kabulkan dan pemimpin itu baik, maka kemaslahatannya akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Masya Allah, ya. Nah, ma'adami tam'i fi malihi wa ri'asatihi, bersama tidak ada keinginan untuk mendapatkan jabatan atau bagian dari dunia dari pemimpin tadi. Jadi nggak ada istilah mujamalah kepada pemimpin, enggak. Ya, cari apa ini? Cari kesempatan supaya dapat kedudukan duniawiyah yang istimewa di sisi pemimpin. Bukan itu bukan menegakkan nasihat namanya, ya. Wala li khasyatin minhu, dan bukan karena takut kepada pemimpin. Wala li muawanatihi 'alal ismi wal udwan, dan bukan untuk menolong dan membantu pemimpin di dalam dosa dan permusuhan. Tapi betul-betul jujur ditegakkan nasihat
karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, dalil-dalil yang banyak menyebutkan tentang kewajiban kita mentaati pemimpin, ya. Ana bacakan dalil ya, kewajiban kita terhadap pemimpin. Enggak semuanya. Pertama, ini hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Auf ibn Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian itu pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Para ulama menjelaskan cinta di sini cinta yang syar'i. Jadi mencintainya itu karena agama Allah, bukan karena kecenderungan pribadi. Paham maksudnya? Kenapa dicintai? Karena bagus di atas agama Allah, bukan karena satu suku, bukan karena dia mendapatkan kesempatan, bukan karena dia tim ses, bukan, tapi karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian mencintainya karena Allah, dan pemimpin mencintai kalian juga karena Allah. Ini sebaik-baik pemimpin. Contohnya siapa misalkan? Abu Bakar As-Siddiq misalkan. Dicintai oleh rakyatnya. Kenapa dicintai? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan Abu Bakar As-Siddiq luar biasa, ya. Maka hampir sepakat sahabat itu memilih siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mereka berselisih di Sakifah Bani Sa'idah, orang Ansar sudah membaiat di antara mereka, baru datang Abu Bakar As-Siddiq membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi Quraisy ma baqiya minhum isnani. Kekhilafan itu hak suku Quraisy selama masih ada dua orang di antara mereka. Maka langsung dibaiat pada saat itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mencintai rakyatnya juga karena Allah. Naam. Wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Mereka mendoakan kalian dan kalian juga mendoakan mereka. Ini pemimpin yang bagus, didoakan oleh rakyatnya dan pemimpin mendoakan rakyatnya. Bahkan ini kalau ditarik kepada yang paling kecil dari sisi kehidupan, itu baik kalau seperti ini. Ustadz sama santrinya saling mendoakan. Masya Allah. Ustadznya mendoakan penuntut ilmunya mendoakan ustadznya. Orang tua mendoakan anaknya, anak mendoakan orang tuanya. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya. Terus begitu. Sampai rakyat mendoakan pemimpin, pemimpin mendoakan rakyatnya. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, naam. Wasiraru a'immatikum, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yaitu pemimpin yang kalian benci kepada mereka dan mereka juga benci kepada kalian. Lu gimana coba? Rakyat dengan pemimpin sudah nggak ketemu hatinya. Ini juga benci secara apa? Syar'i. Dilihat pemimpinnya banyak melanggar agama Allah, rakyatnya pun juga seperti itu. Ini jelek pemimpin. Jelas ya? Naam. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Gila. Sudah kondisi pemimpin yang jelek seperti itu, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf, apa kita gulingkan kekuasaan pemimpin yang sudah seperti itu dengan angkat senjata? Nabi mengatakan, la, tidak boleh, ma aqamu fikumus salah,
selagi pemimpin kalian masih menegakkan sholat jamaah di tengah kalian. Jelas? Jadi kalau pemimpin masih sholat, nggak boleh digulingkan kekuasaannya. Ini sekaligus yang diambil dalil oleh para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir. Karena pemimpin itu baru boleh digulingkan kekuasaannya dengan senjata kalau sudah kafir keluar dari Islam. Di hadis ini Nabi mengatakan, bolehkah kita gulingkan kekuasaannya dengan mengangkat senjata? Kata Nabi, jangan selagi mereka masih menegakkan sholat. Berarti kalau sudah nggak sholat, kafir. Boleh digulingkan. Wallahu alam ya. Nah, satu lagi dalil. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, 'alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Muttafaqun alaih. Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin pada apa yang dia suka atau apa yang dia tidak suka. Senang tidak senang, wajib dengar dan taat kepada pemimpin. Jelas ya? Nah, kecuali kalau diperintah melakukan maksiat. Jadi kita ini misalkan nggak suka dengan pemimpin tersebut, tapi perintahnya tidak maksiat kepada Allah, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taati. Jadi jangan ketika melihat pemimpin kita minum khamr lalu dihabisi seluruhnya, jangan. Kapan nggak boleh taat kepada pemimpin? Kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Ketika diperintah berbuat maksiat, apa kata Nabi? Wala sam'a wala ta'ata, nggak boleh didengar, nggak boleh ditaati. Apa kemudian cabut total ketaatan? Tidak. Karena itu Imam Harb ibn Ismail al-Kirmani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa in amara sultanu bi amrin huwa lillahi ma'siyatun falaisa laka an tuti'ahul battah. Kalau pemimpin kalian, sultan kalian memerintahkan kalian dengan suatu perintah yang isinya maksiat kepada Allah, jangan kamu taati sama sekali perintah tersebut. Jelas? Satu, ini akidatus salaf. Kalau perintah isinya maksiat, tidak boleh ditaati total, ya, maksiatnya tersebut, ya. Yang kedua, walaisa laka an takhruja alaihi, kalian tidak boleh keluar melawan pemimpin. Bersama tidak ditaati dalam perintah yang isinya maksiat, boleh memberontak? Tidak boleh. Berarti nggak boleh mencabut ketaatan secara total. Yang ketiga, wala tamna'ahu haqqahu, jangan kamu halangi dari dirimu hak pemimpin. Haknya tetap ditunaikan. Urusan maksiat, ya maksiatnya itu saja. Hak pemimpin tetap ditunaikan, jangan dihalangi. Jelas? Ini akidatus salaf menghadapi perintah pemimpin yang isinya apa? Maksiat. Satu, jangan taati maksiatnya. Kedua, nggak boleh keluar melawan pemimpin, tetap di dalam ketaatan kepada pemimpin secara umum. Yang ketiga, jangan dihalangi hak pemimpin tersebut, tunaikan. Kalau saya kecilkan sama, antum sebagai suami, istrinya melakukan maksiat misalkan, kesalahan, ingkari kesalahan tersebut, tapi jangan sebab itu kita halangi hak istri seluruhnya. Demikian juga istri melihat suaminya kadang suatu perintah ini isinya maksiat misalkan, jangan ditaati suami dalam maksiat tersebut, tapi jangan dicabut seluruh ketaatan. Hak suami yang wajib ditunaikan tetap ditunaikan. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, dalil-dalil yang lain begitu banyak tentang kewajiban kita mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah.
beberapa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa mewakili dari yang lain. Intinya akidah ahlis sunnati wal jamaah, ketika pemimpin memang sudah jelas menjadi pemimpin yang sah, maka wajib kita terima dan kita akui. Maka hak-hak dia sebagai pemimpin dari kita rakyatnya wajib kita tunaikan sesuai dengan petunjuk akidah kita, aqidatus salaf ahli sunnati wal jamaah. Demikian insyaallah kajian kita. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.